Shalom, selamat malam Ibu Bapak, keluarga GKJ Mojosongo, serta saudara-saudara yang dengan setia tetap mengikuti pelayanan GKJ Mojosongo secara daring. Semoga kita semua dalam keadaan yang berbahagia. Sungguh kami sangat senang hari ini boleh bertemu kembali dalam rangka pemahaman Alkitab yang keempat dalam masa Prapaskah tahun 2021. Hari ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Bu Rini dan juga Pak Joko. Kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yang juga dari tema itu kita akan ditolong untuk menghayati peristiwa sengsara Tuhan Yesus. Tema kita pada malam hari ini adalah saya terus dilatih oleh Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan PA kita akan memulainya dengan doa, memohon pimpinan dari Roh Kudus yang akan dibawakan oleh Pak Joko. Monggo Pak. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, marilah kita awali pemahaman Alkitab pada saat ini dengan doa saya hantarkan. Tuhan Allah yang maha baik, sungguh kami mengucap syukur karena Engkau berkenan untuk senantiasa memberkati kami, memimpin kami, sehingga dalam perjalanan kehidupan kami merasakan bahwa berkat-Mu senantiasa selalu tercurah dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada saat ini kami hendak memahami apa yang hendak Engkau ajarkan dalam kehidupan kami. Pimpin kami, tuntun kami, sertai kami, sehingga apa yang hendak kami pahami, apa yang hendak kami pelajari, akan seturut dengan kehendak-Mu dan mampukan kami untuk mencerna, memahami, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, kami serahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini juga telah bertugas untuk melaksanakan pemahaman Alkitab, sertai dan pimpin kami dari awal hingga akhirnya dalam kuasa tangan kasih-Mu. Di dalam kuasa tangan kasih Juru Selamat kami yang kami percaya adalah Tuhan Yesus Kristus, doa permohonan kami ini kami panjatkan. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Oke. Terima kasih Pak Joko yang sudah memimpin kita mengawali pemahaman Alkitab pada hari ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, barangkali kita sudah tidak asing dengan istilah bahwa kehidupan adalah sekolah yang terbaik, ya. Dari ungkapan itu kita diajak untuk melihat setiap pengalaman baik suka maupun duka, menyenangkan atau tidak menyenangkan sebagai sebuah peristiwa yang dapat kita ambil hikmahnya. Nah, ini kita juga tentu sering mendengar kalau ada peristiwa biasanya kita langsung mengatakan kepada orang, ayo ambil hikmahnya. Apalagi di masa pandemi ini, banyak kesulitan, banyak situasi yang menekan kita dan mau tidak mau, bahkan harus, kita diajak untuk melihat hikmah di balik sebuah peristiwa yang pernah kita alami. Nah, berbicara tentang pengalaman kehidupan, hari ini saya ditemani oleh Bapak dan Ibu yang sudah berpengalaman jauh lebih banyak daripada saya pastinya, karena saya masih muda dan Bapak Ibu saya ini adalah orang-orang yang sudah lama berkecimpung di pelayanan. Kita akan mendengar apa saja pengalaman yang pernah mereka rasakan, pengalaman kehidupan yang mungkin belasan tahun, puluhan tahun lalu atau baru-baru saja, dan itu memunculkan sesuatu yang bisa menjadi pelajaran bagi kehidupan mereka. Nah, saya akan memulainya dengan Pak Joko terlebih dahulu. Monggo Pak Joko bisa ceritakan ada pengalaman apa yang menarik dari seorang Pak Joko yang mungkin orang-orang belum tahu. Monggo Pak. Terima kasih Mbak Pipit. Okay. Banyak sekali pengalaman dalam kehidupan saya yang menempa dan mengajarkan saya untuk bisa sampai hari ini duduk di sini, ya. Terutama dalam masalah keluarga. Ya. Saya itu dulu mempunyai anak itu jaraknya dekat sekali Mbak Ibu. Jadi anak yang pertama dan sampai dengan anak yang kedua itu jaraknya wong masih kecil, sing barep itu masih kecil, istri saya itu sudah
isi lagi. Oh, Wah, iya. jadi teman-teman itu sampai bilang saya, wah Pak Joko itu pembalap. Cepet banget. Iya. Tapi puji Tuhan. Eh, saya sempat sempat merasakan sebuah penolakan ya. Wah, aku mampu untuk menerima ini. Padahal waktu itu terus terang saya bekerja pun penghasilan saya belum, saya rasakan belum begitu mencukupi. Anak wis loro dan rumah masih ngontrak saat itu. Jadi saya ya tak tompo, witekno wis bacut kok ya. Nah terus ya wah perjuangannya saya dengan istri saya betul-betul istilahnya siang malam pagi, pakai malam malam dipakai pagi, banting tulang untuk mencukupi keluarga. Tapi puji Tuhan sekarang saya sudah bisa merasakan bahwa ternyata dulu yang dalam diri saya sempat ada penolakan dan sukar untuk menerima kehidupan itu, sekarang saya bisa merasakan bahwa itu ternyata didikan Tuhan untuk saya bisa mendidik anak-anak saya yang saat itu anak lanang ya, anak lanang 2, jarak emeh podos, nakalnya ya minta ampun. Ternyata itu juga saya rasakan sebagai didikan Tuhan agar saya bisa menjadi orang tua yang sabar, yang bisa mendidik anak-anak mengarahkan untuk masa depannya bisa tertata lebih baik. Syukur-syukur bisa hidup mapan gitu, harapan orang tua. Itu Mbak Bibit Ya. yang bisa saya rasakan Ya. tempaan hidup saya saat itu. Terima kasih. Matur nuwun Pak Joko. Menarik keluarga yang ada di rumah, terutama bagi saudara-saudara yang merencanakan akan menikah atau baru memulai kehidupan sebagai keluarga. Ternyata setelah menikah itu tidak seindah yang dibayangkan ngeten ya Pak ya. Ada sebuah perjuangan yang lebih berat lagi, tanggung jawab yang lebih besar lagi yang diberikan kepada kita. Nah, disitulah menurut Pak Joko adalah sebuah ruang di mana Pak Joko itu dididik sama Tuhan melalui keluarga yang diberikan, dianugerahkan kepada Pak Joko. Nah, sekarang kita akan mendengar pengalaman dari Bu Rini sebagai seorang ibu dan juga ibu guru. Pasti pengalamannya sungguh luar biasa ini. Monggo Bu Rini. Terima kasih Mbak Pipit. Ini saya alami mungkin 1 tahun yang lalu. Pada waktu awal-awal dari pandemi ini, itu sekitar bulan Maret nggih. Nah ini kan ayah itu kan setelah pensiun, itu kan ceritane Grab begitu ya, untuk mencari nafkah tambahan karena untuk swasta kan tidak ada pensiunan begitu. Jadi uang itu dibelikan mobil untuk kerja begitu. Beberapa saat hanya baru mungkin belum ada setahun bekerja, terus ada pandemi ini. Jadi mungkin ayah merasa takut, tidak punya penghasilan lagi, terus keluarga mau diberi apa seperti itu. Mungkin karena terlalu banyak berpikir, akhirnya kondisi dari tubuhnya itu menurun. Jadi merasa bahwa saya tidak mampu untuk menyediakan rezeki atau tidak bisa memberi nafkah mungkin untuk mencukupi kebutuhan bagi keluarga, maka terus dipikir dan akhirnya juga dalam kondisinya semakin hari semakin melemah. Sampai hampir 1 bulan itu nggak bisa tidur. Dan juga mungkin ya ada juga alasan-alasan yang lain yang di sekitar ini memicu untuk dia tidak bisa tidur. Akhirnya karena kondisi yang sangat berat, karena pernah juga ayah ini kan opnam begitu ya, karena dulu sering merokok begitu. Jadi tapi puji Tuhan sampai saat ini sudah tidak merokok lagi. Tapi dengan kondisi pandemi ini dia tidak bisa beraktivitas kembali dan akhirnya suatu ketika dia merasa tidak kuat, seperti kayak mau mati begitu katanya. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit Dr. Un, akhirnya disuruh ke rumah sakit jiwa. Padahal dia tidak ngapa-ngapa begitu ya. Akhirnya kita juga sudah berobat di
psikologi ya, karena tidak bisa tidur berhari-hari sampai 30 hari. Yang terakhir itu akhirnya karena bukan ditolak ya, dianjurkan ke rumah sakit yang lain. Akhirnya kami berdua pergi ke rumah sakit yang lain. Akhirnya di situ dicek segala sesuatunya. Akhirnya dinyatakan ODP begitu. Jadi kan tambah stres begitu ya, tambah stres. Dan saya harus bagaimana begitu sebagai pendamping? Saya hanya menguatkan dan juga saya juga harus memotivasi ayah supaya tidak takut. Saya bilang jangan takut seperti itu. Begitu tesnya hasilnya itu ada reaktif, di situ saya langsung foto, saya langsung berikan ke anak saya. Kan anak saya kan di laborat ya kerjanya. Jadi anak saya tahu, ora apa-apa Bun, wis nanti kita cek begitu. Tapi karena ayah ini orangnya kadang-kadang parnoan, jadi sakit. Akhirnya saya pulang, tidak ada yang tahu waktu itu ya. Jadi saya hanya ngendom sendiri karena pada saat itu posisinya kan COVID itu baru saja. Mulai, Jadi stres, jadi saya sendiri kalau saya stres di hadapan ayah saya nggak berani, nanti malah tambah stres begitu. Akhirnya anak saya, wis sesuk digawa ning dokter pun dicek. Saya beberapa kali ngecek itu ada rasa takut, tapi saya berdoa Tuhan supaya ini hasilnya negatif begitu. Karena dicek dari paru-parunya itu kan ada sedikit putih-putih ya, itu mungkin karena dulu waktu merokok begitu. Tapi ternyata puji Tuhan setelah 4 kali kita cek hasilnya non reaktif. Nah ini puji Tuhan. Nah sampai disitulah kita semua keluarga juga mendukung begitu. Ayah seperti ini akhirnya kita dukung dalam doa. Dan saya pernah saat itu saya di sekolah, saya tidak kuat, saya mau bilang kepada siapa, saya bilang ke adik saya. Di situ saya cerita nangis. Wis Mbak, wis ora apa-apa, kita dukung doa, pasti semuanya akan baik-baik saja. Dan semua keluarga mendukung, dikasih ini aja, dikasih obat ini. Dan cari obat pun supaya paru-paru ayah nanti bersih, kalau dicek lagi. Itu saya sampai mencari daun, makanya sekarang saya tanam di sekolahan itu, warnanya ungu itu ya, itu katanya bisa mengobati itu. Dan puji Tuhan cek terakhir itu paru-parunya juga bagus, semuanya negatif. Jadi bukan karena virusnya, ada virus memang, tapi bukan virus COVID-19. Ini kami bersyukur. Nah ini pengalaman 1 tahun belakangan ini ya, mungkin sebelum awal dari COVID-19 ini mencuat sampai saat ini. Begitu Mbak Pipit. Matur nuwun Bu Rini. Ya, mungkin pengalaman yang dialami oleh Bu Rini juga dialami oleh saudara. Harus berdampingan dengan kerabat, dengan keluarga, mendampingi orang-orang terkasih kita dalam masa-masa yang tidak mudah. Dengan masa pandemi ini, segala sesuatu rasanya berubah dengan drastis. Yang tadinya bekerja harus kembali ke rumah, yang sekolah harus kembali sekolah di rumah, dan masih banyak hal lagi. Dan bahkan tadi Bu Rini juga menceritakan harus mendampingi suaminya yang menurut dokter ada psikis yang akhirnya terdampak dari masa pandemi ini. Dan tentu itu adalah sesuatu yang tidak mudah karena baru pernah kita hadapi, dan Bu Rini juga baru pernah menghadapi ya, karena ini di masa pandemi. Nah, mengingat apa yang diceritakan oleh Bu Rini tentang suaminya yang berjuang di tengah masa pandemi ini, saya pun juga teringat kisah saya sebagai anak rantau di masa pandemi ini. Saya kurang lebih sampai tahun ini sudah 7 tahun merantau keluar dari rumah, mulai dari kuliah hingga sekarang berproses di Wilayah Mojosongo. Sebelumnya 5 tahun belakangan biasa saja merantau, bisa kapan saja pulang, bisa kalau bosan pergi kemana, nongkrong dengan teman-teman gitu, ngambil anak muda gitu kan. Tetapi di masa pandemi ini, saya harus di rumah seorang diri, tidak bisa pulang ke kampung, tidak bisa banyak berinteraksi dengan orang banyak. Ternyata itu juga berpengaruh pada psikis saya. Saya pernah pada suatu hari, mungkin saudara pernah mendengar sharing saya dalam Sarasehan di bulan keluarga yang lalu. Saya tidak doyan makan nasi selama sekian bulan. Saya kemudian juga harus melakukan terapi ke psikolog dalam masa-masa saya di masa pandemi dan juga persiapan saya di ujian perempuan. Dan itu sebuah masa yang
saya merasa, wah ternyata saya bisa kena depresi ya. Gitu. Ternyata anak muda seperti saya pun bisa terkena stres begitu. Padahal biasanya stres kan identik dengan penyakit atau bukan penyakit ya, atau gangguan yang dialami dengan orang yang lebih dewasa. Tapi ternyata anak-anak seperti saya pun merasakan itu dan disitulah ternyata Tuhan mengizinkan ada sebuah peristiwa kehidupan yang harus saya alami. Tadi Pak Joko menceritakan, Bu Rini juga menceritakan harus mengalami sesuatu yang baru dalam kehidupan mereka. Namun bagaimanapun sebagai orang beriman, kita harus membingkai itu dalam ruang bahwa Allah mendidik kita melalui setiap peristiwa yang kita alami. Nah, supaya kita semakin jelas, semakin mengerti apa yang Allah kehendaki dari setiap peristiwa kehidupan yang kita alami, maka saya akan mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Perikop ini di bawah judul Kasih Karunia Allah Menyelamatkan Semua Manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah, dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau. Demikian yang menjadi ayat bagi perenungan kita, sebuah ayat yang mengingatkan kepada kita akan didikan yang Allah beri bagi umatnya. Ada ayat yang menarik di ayat yang ke-12, mari kita lihat bersama-sama. Titus menulis bahwa ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, ini menarik sekali Ibu Bapak dan saudara-saudara yang ada di rumah, bahwa Titus menuliskan ketika Allah mendidik umatnya itu ada sebuah tujuan yang diberikan bagi kita. Mungkin bagi panjenengan yang berprofesi sebagai seorang guru, Bu Rini, yang setiap semesternya harus menyusun kurikulum atau RPP, di situ sudah jelas pasti apa yang diharapkan dari peserta didik, apa yang diharapkan dari murid-muridnya, supaya pembelajaran yang dilakukan itu dapat memberikan sesuatu bagi muridnya. Nah, hari ini kita pun diajak untuk melihat dari Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Bahwa Allah pun juga memiliki sebuah kurikulum bagi kehidupan kita. Kita, kalau tadi mendengar sharing dari Pak Joko, Bu Rini, dan saya, masing-masing kita memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Masing-masing kita berjuang dengan cara yang berbeda-beda juga. Dan kalau kita lihat dari kacamata Titus, sebenarnya itu adalah kurikulum yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing kita. Kepada saya sebagai anak yang masih muda, yang belum banyak merasakan asam pahit manis kehidupan, saya harus demikian rupa diolah, diajar, dididik oleh Allah. Bagi Pak Joko,
seorang ayah, seorang kepala keluarga, dididik sedemikian rupa, begitu pula dengan Bu Rini. Seorang ibu yang harus mendampingi keluarga, mendampingi anak dan suami, Allah mempunyai cara yang demikian bagi Bu Rini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, lalu kira-kira apa sih yang kita tangkap, kita dapatkan dari Titus pasal 2 ini? Nah, kita akan bersama-sama sharing kembali dari kacamata siapa dulu ya, Bu Rini atau Pak Joko dulu ini? Dari Bu Rini dulu, okay? Dari Bu Rini dengan pergumulan yang tadi yang dihadapi oleh Bu Rini, dan kita hari ini diingatkan oleh Titus pasal 2, apa yang Bu Rini dapatkan? Monggo Bu Rini. Ya, terima kasih. Dengan seperti yang saya ceritakan tadi ya Mbak Pipit, bahwa pergumulan saya dengan keluarga, dengan ayah dan anak itu, kalau pada saat itu memang dirasa sangat berat satu. Yang kedua, rasa khawatir. Rasa khawatirnya nanti kalau orang-orang menjauh begitu. Maka terus itu kan di apa ya, kayak disembunyikan begitu ya. Betul. Biar supaya banyak orang yang tidak tahu. Nanti kalau tahu, padahal itu yang namanya ODP itu kan belum pasti begitu ya. Tetapi di situ kita malah menjadi, saya dengan ayah itu tekun di dalam doa. Setiap malam kita itu bersama-sama. Sebetulnya tidak pada waktu ini saja ya, dalam arti setelah itu sakit. Sebetulnya di awal kita bisa doa bersama berdua, kadang-kadang dengan anak. Itu setiap jam 9 itu pada waktu setelah ayah itu sakit, yang dulu pernah opnam begitu, diteruskan begitu. Tapi dengan adanya itu kadang-kadang terus maklap itu kayak hilang gitu ya, untuk kita berserah begitu ya. Tetapi banyak saudara yang menguatkan kepada saya dan keluarga juga tentunya ini. Jadi kita timbulkan lagi, kita lebih tekun lagi di dalam berdoa. Jadi setiap, hingga sampai sekarang Mbak Pipit, sampai sekarang kita tuh berdoa jam 9, kadang ya lebih sedikit begitu ya. Jadi seperti kayak doa menara gitu. Kita sampai sekarang kita bersama ayah itu terus, kalau ada anak ya sama anak, kalau tidak ya kita hanya berdua saja seperti itu. Dan itu malah lebih menguatkan dan lebih mendekatkan supaya ayah juga tidak merasa lemah, dalam arti tidak bisa memberi apa-apa begitu ya. Karena kondisi seperti ini memang saya tidak boleh untuk narik begitu. Karena kita tidak tahu orang yang menumpang itu kondisinya seperti apa. Tapi yang penting bahwa dengan adanya Titus ini ya, supaya mendidik saya berdua itu supaya lebih dekat dengan Tuhan, bisa berdoa bersama, ibadah bersama-sama. Karena dulu-dulu sebelum pensiun kan ayah pulang terus istirahat sebentar, malam kerja lagi kan. Jadi kayak saling surup begitu ya. Jadi ketemunya itu saya sudah tidur, ayah baru pulang. Esok-esok sudah berangkat, saya juga berangkat, dan seperti itu terus menerus. Jadi untuk berdoa bersama, ibadah bersama itu tidak ada waktunya, tapi justru untuk saat-saat ini kita bisa terus berdoa bersama begitu setiap malam, kadang ya jam 9, jam setengah 10 itu paling lama itu kita mulai itu jam 9 atau 9.30 begitu Mbak. Terima kasih. Matur nuwun Bu Rini. Nah, ternyata kita dapat melihat dari apa yang sharingkan Bu Rini, masa pandemi ini tidak semata-mata menawarkan sesuatu yang buruk, menawarkan sesuatu yang membuat kita terpuruk, tetapi kita melihat justru di tengah masa pandemi ini bagaimana keluarga Bu Rini semakin giat untuk bersekutu, bahkan semakin bersemangat untuk kembali memulai persekutuan yang sebelum pandemi mungkin masih jarang-jarang, tetapi di masa pandemi ini ternyata semangat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, semangat untuk bergandengan tangan bersama-sama, saling menguatkan, itu muncul. Nah, inilah yang menarik Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, bahwa itulah hasil didikan dari Allah, didikan dari Tuhan. Masa pandemi yang sulit sedemikian rupa, kita diajak untuk melihat dari kacamata iman bahwa ada sebuah kesempatan yang bisa kita ambil yang dapat menumbuhkan iman kita, yaitu tadi saling menguatkan dalam sebuah persekutuan. Nah, itu tadi dari Bu Rini. Sekarang bagaimana dengan Pak Joko? Monggo Pak. Kembali lagi Mbak Pipit. Dulu itu
ketika saya punya anak kan rasanya abot gitu ya. Tapi ternyata setelah saya pahami itu wujud dari kasih kasih Tuhan pada saya. Nyun sewu ada banyak pasangan yang untuk menerima momongan harus menunggu beberapa lama untuk mendapatkan momongan, dan puji Tuhan saya rasakan itu kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan saya ketika berumah tangga. Saya diberi momongan begitu cepatnya, 2 dengan jarak yang dekat sekali. Tapi ternyata kasih Tuhan itu tidak saya terima, apa ya, saya rasakan nek wis dikasih Gusti Allah kuwi terus hidupnya selalu enak. Gitu. Terus sakarepe dhewe. Itu kan tidak. Ternyata dalam saya menerima kasih Tuhan melalui anak-anak, kehadiran anak saya itu prosesnya ya pendidikannya banyak sekali, Pak. Wah, wis ada sing ya itulah yang menempa saya. Akhirnya saya bisa memahami bahwa semua itu proses kehidupan itu memang sudah ada dalam kurikulumnya Tuhan untuk mengasihi kehidupan saya. Itu Mbak Wiwit. Aku mohon Pak Joko. Yang menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Joko, bahwa terkadang, bukan terkadang lah, sesungguhnya Tuhan itu sudah memberikan kasihnya sedemikian rupa. Tetapi manusia terkadang belum dapat menerima atau menangkap dengan peka. Kalau ini tuh sebenarnya kasih Tuhan gitu loh. Nah, hari ini kita pun juga diajak bahwa dalam peristiwa yang tidak mudah sekalipun, yang harus memerlukan banyak perjuangan, itu juga adalah bagian dari kasih Tuhan bagi kita gitu ya. Nah, saya juga jadi teringat bagaimana Tuhan menyertai saya dalam masa-masa ketika saya harus mengalami ketidakstabilan mental pada saat itu di masa pandemi. Sendirian, jauh dari keluarga, tentu tidak mudah, tetapi apa yang keluarga saya alami ternyata hampir mirip dengan apa yang keluarga Bu Rini tadi alami. Kami setiap malam kemudian saling video call gitu ya. Video call kami berdoa bareng, kemudian saling menyapa bagaimana kabarnya dan lain sebagainya. Kami bersekutu juga di situ. Nah, dari kehadiran keluarga saya sekalipun secara online, saya secara pribadi sungguh merasakan bahwa ternyata saya tidak pernah berjuang sendiri. Demikian juga dengan apa yang dikatakan peristiwa suka, duka, kita diingatkan bahwa sejatinya kita tidak pernah seorang diri dalam menghadapi proses kehidupan atau kurikulum kehidupan yang Tuhan ajarkan bagi kita. Tetapi ada Tuhan sendiri, Allah sendiri, yang menjadi guru kehidupan kita, yang selalu senantiasa menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara, dari apa yang tadi setelah kami sampaikan, kita jadi mengetahui bahwa menjadi orang beriman bukan berarti bebas dari beban, dari tekanan, dari penderitaan. Bahkan mungkin ada di antara kita yang merasakan, aku wis percaya karo Gusti tapi kok uripku rasanya masalah ki teko. Saya sudah percaya sama Tuhan tapi kok rasanya hidup saya tidak dipenuhi dengan sukacita atau damai sejahtera. Nah, hari ini kita diingatkan bahwa kita diajak untuk menjadi orang beriman yang membuka mata kita, membuka hati kita untuk melihat bahwa setiap dalam situasi yang kita alami itu adalah bagian dari kurikulum Allah bagi kita. Kita tidak akan pernah tahu kok kita tuh nanti ke depan akan merasakan seperti apa, seperti Pak Joko tadi yang ketika menerima putra merasakan bingung akan seperti apa karena belum stabil pekerjaannya dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya kita dapat melihat itu semua proses yang diizinkan Tuhan, waktu demi waktu semua boleh berjalan dengan baik dan bahkan jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Demikian pula dengan apa yang tadi dikhawatirkan Bu Rini, yang suaminya
dinyatakan sebagai ODP kala itu, tapi Tuhan menuntun sedemikian rupa dengan ketekunan doa, semangat dari keluarga. Akhirnya suami boleh dinyatakan tidak terkena virus corona. Demikian pula hari ini kita diajak untuk melihat bahwa setiap yang ditawarkan oleh orang-orang di sekitar kita, yang kita terima, itu juga sebenarnya adalah bentuk penyertaan dari Tuhan. Maka penyertaan dari Tuhan itu tidak semata-mata mukjizat yang mengubah secara luar biasa, tetapi bisa dari hal-hal kecil, dari keluarga kita, dari kerabat kita, dari sahabat kita. Oleh karena itu, mari kita membuka hati kita, membuka mata kita, membuka diri kita untuk menerima kasih Tuhan. Kita menerima kasih Tuhan, maka kita harus bersedia untuk menerima didikan dari Tuhan. Peristiwa kehidupan yang disediakan, yang dipersiapkan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita menutup pemahaman Alkitab yang keempat ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh maha baik ya Tuhan, segala penyertaan yang Engkau berikan bagi kehidupan kami. Kami sungguh menyadari sebagai umat-Mu, perjalanan kehidupan kami tidak selalu mudah. Menjadi orang beriman ternyata kami harus dipertemukan dengan berbagai tekanan, berbagai penderitaan. Tetapi ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk senantiasa menggantungkan pengharapan kami hanya kepada Engkau saja. Karena kami meyakini hidup bersama Engkau adalah hidup menuju kebahagiaan yang sejati. Ajarlah kami ya Tuhan untuk tetap setia dalam setiap didikan yang Engkau izinkan bagi kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami yang sedang mengalami berbagai pergumulan kehidupan. Baik itu secara fisik, secara ekonomi, secara sosial, dan lain sebagainya. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menggunakan pergumulan-pergumulan yang kami rasakan ini sebagai sebentuk didikan yang Engkau berikan bagi kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk menerima dengan lapang dada setiap keputusan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Karena kami sungguh meyakini apapun yang Engkau lakukan bagi kami, itu adalah yang terbaik bagi kami. Terlebih-lebih ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk menjadi seseorang yang bagai bejana siap dibentuk, siap ditempa, siap dimurnikan oleh Engkau yang hanya menjadi juru selamat bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau berkenan menuntun kami, menyertai kami, sehingga segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah pemahaman Alkitab kita pada hari ini. Sampai berjumpa di pemahaman Alkitab yang lainnya. Tuhan memberkati.